Oke. Assalamualaikum Bu Titi. Waalaikumsalam Bu Ati. Gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah saya sehat. Alhamdulillah Bu. Hari ini kita bertemu untuk membicarakan tentang peningkatan coaching Ibu Titi ya. Ya, baik. Oke, baik. Bagaimana saya bisa membantu Ibu? Begini Bu Ati, saya ingin diobservasi Bu terkait kemampuan saya dalam melakukan coaching Bu terkait kecakapan saya dalam menggunakan Alkitab Bu. Alhamdulillah ya Bu ya. Baik. Terus di bagian mana nanti Bu Titi? Namanya yang ingin fokus saya amati. Di sini saya ingin dibantu Bu dalam mengembangkan kompetensi di coaching ini, yaitu present atau kehadiran penuh, pendekatan aktif, dan mengajukan pertanyaan pokok. Nah, karena saya merasa kesulitan Bu dan belum terbiasa dalam menggunakan keterampilan. Oke, terus begini Bu Titi, menurut Bu Titi ini bagaimana penilaian Bu Titi terkait kemampuan Bu Titi dalam research gitu ya, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot yang selama ini mungkin dimiliki Bu Titi. Mungkin terkait kompetensi kehadiran penuh dan membuat pertanyaan pokok, bagaimana hal tersebut perlu saya kembangkan Bu, karena saya masih awam seperti itu. Oke, berarti perlu latihan lagi. Ya, baik. Mungkin dari harapan kita bersama ini Bu Titi ya, apa sih harapan dari Bu Titi terkait observasi yang saya lakukan hari ini untuk Bu Titi ini? ya. Di sini saya berharapnya nanti saya lebih lancar dan mampu dalam melakukan coaching Bu, dan bisa berkualitas sehingga saya bisa mengembangkan diri, budi saya dan terjawab masalahnya yang dihadapi, dan ia bisa terstimulasi Bu untuk membuat ide kreatif dari potensi yang dimilikinya. Baik ya, itu harapan Bu Titi ya, ya. Jadi mungkin nanti Bu Titi bisa lebih profesional lagi untuk menjadi seorang coach gitu ya, Bu Titi ya. Baik, dan nanti Bu Titi juga bisa membantu coaching dalam menjawab permasalahannya secara kreatif, gitu ya. Baik, Bu Titi nanti semoga dimudahkan ya prosesnya dalam kegiatan coaching nanti, dan intinya adalah bermanfaat sesuai harapan, gitu ya. Baik, terima kasih Bu Titi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf, soalnya tadi benar kata Ibu. Iya, Bu ya. Halo, Bu ya. Terima kasih. Baik Bu ya. Senang bertemu dengan Bu ya. Nah, kita di sini akan mencoba berdiskusi tentang permasalahan yang Bu Fia akan sampaikan ya Bu. Nah, di sini kira-kira apa yang mau Bu Fia sampaikan? Saya ingin menyampaikan pertama, terima kasih sudah meluangkan waktu Bu. Ya, sudah mau mendengarkan permasalahan saya. Jadi saya ini merasa kesulitan untuk mengkondisikan kelas. Saya merasa anak-anak itu kurang aktif dengan pembelajaran begitu Bu. Nah, itu bagaimana ya? Karena harapan saya ketika anak-anak itu bisa aktif dan kondusif, ternyata ketika di kelas saya tidak bisa mengkondisikan anak-anak. Baik Bu ya. Sebelum ini apa Ibu sudah mencoba beberapa cara untuk mengatasi itu? Saya sudah mencoba beberapa metode, tapi tetap saja hasilnya belum benar-benar efektif Bu. Ya. Nah, dari metode yang Bu Fia lakukan itu ada tantangan apa tidak Bu? Ya, tentunya ada ya Bu ya, tantangan yang saya alami ya, terutama kondisi saya
kasih strategi yang cocok untuk mengkondisikan kelas, Bu. Saya ingin anak itu bisa fokus pembelajaran gitu. Ya, baik ya. Berarti di sini kita perlu memahami banyak mahasiswa suka berbicara saat pelajaran. Terus apakah karena mereka itu tidak memahami materi pelajaran, ataukah mereka itu bosan? Terus ataukah mereka itu mungkin ingin menarik perhatian seperti itu? Ya. Iya. Saya sih kalau saya rasa ini Bu ya, Ya. menurut saya mereka itu lebih ke kurang paham sama mungkin bosan juga ya. Jadi mereka tidak tahu harus apa yang dilakukan gitu Bu. Ya, baik gitu ya. Nah, jadi di sini kita sudah tahu akar permasalahannya ya. Jadi ini berkaitan dengan materi yang belum dipahami seperti itu dan bosan dengan pembelajaran seperti itu ya Bu Fia. Nah, menurut Ibu bagaimana penjelasan Bu Fia itu nanti tentang tidak dipahami oleh anak-anak Bu? Mungkin karena selama ini saya memang lebih ke textbook sih Bu ya. Ya, lebih ke textbook, kemudian saya menjelaskan di depan anak-anak saya suruh untuk mendengarkan saya. Itu mungkin ya yang bikin mereka jenuh Bu. Oh, seperti itu ya Bu. Iya, betul. Menurut saya buku yang Bu Fia lakukan itu sudah baik ya. Akan tetapi sepertinya Bu Fia itu perlu memberikan penjelasan yang lebih jelas lagi, seperti dengan cara yang menarik kepada siswa. Dan apakah Bu Fia itu sudah pernah menggunakan media-media yang inovatif Bu? Ya, sepertinya belum Bu. Saya belum sampai menggunakan media-media ini. Yaitu tadi kembali lagi saya memang lebih seringnya ceramah sama textbook Bu. Nah, Fia, sepertinya ini yang perlu Fia coba lakukan. Seperti itu ya Bu. Masih Bu, saya jadi punya gambaran daripada strategi untuk menghidupkan suasana. Iya. Nah, sekarang Bu Fia, tadi kan kita sudah menemukan solusi ya, dan gambaran terkait permasalahan yang Ibu alami. Nah, sekarang rencana apa yang akan Bu Fia lakukan untuk meningkatkan kompetensi Ibu supaya lebih inovatif lagi dalam mengajar? Saya akan berkolaborasi dengan teman-teman sejawat saya yang seumur juga. Mungkin dari situ kan saya bisa dapat informasi terkait referensi-referensi, mungkin dari YouTube juga, referensi terkait strategi pengelolaan kelas. Nah, ya mungkin ini yang menjadi hal saya sebelum Sekali Bu ya. Rencana itu sangat luar biasa ya. Semoga Bu Fia itu bisa mencapai tujuan tersebut ya Bu. Ya. Nah, dari kegiatan tadi Bu, kira-kira komitmen apa yang akan Ibu Fia lakukan untuk menjalankan rencana tersebut? Nah, kebetulan itu besok itu ada kumpul dulu. Ya. Nah, saya akan berdiskusi terkait pembelajaran yang inovatif ini seperti apa. Saya tahu teman-teman saya itu bisa memberi gambaran gitu ya. Kemudian besok lusanya lagi juga ada jabatan PMP Bu. Sepertinya akan sangat bagus jika saya menanyakan hal ini sehingga saya dapat informasi terkait seminar, workshop. Nah itu harapan saya sih Bu ya. Saya soalnya jadi semangat sekali nih untuk ikut seminar, workshop terkait pengelolaan kelas. Bagus sekali Ibu. Memang itu harus segera membuat langkah-langkah strategi seperti itu ya, seperti workshop, seminar, seperti itu ya Bu. Baik Bu, terima kasih sudah mendengarkan permasalahan saya. Saya jadi masalah juga. Saya memiliki jalan keluar atas permasalahan saya. Ya. Baiklah Bu Fia, alhamdulillah. Sekarang Bu Fia mengasihkan strategi tersebut. Ini
ya Bu. Iya Bu. Kita hanya sharing-sharing saja. Terus, nah saya tunggu perubahan strategi hasilnya ya Bu ya. Siap Bu. Nanti kita bisa ngobrol lagi untuk melihat hasil perkembangannya di lain waktu. Ya, terima kasih Bu Titi apa ya saran-saran, masukan-masukan. Nah, ini nanti saya akan ceritakan perkembangan saya seperti apa. Ini sekian ya Bu. Sudah Saya tak ambil undur diri ya. ya, Terima kasih. terima kasih banyak. Ya. Bu Titi, alhamdulillah tadi Bu Titi sudah melakukan proses coaching ya bersama Bu Fia ya Bu ya. Ya, Bagaimana perasaannya Bu Titi? alhamdulillah senang mereka berbagi. Alhamdulillah gitu ya Bu Titi. Ya. Nah tadi bagaimana Bu Titi menilai performa Bu Titi tadi pada saat coaching Bu Fia Bu? Ya, alhamdulillah Bu, menurut saya sudah bisa memberikan performa terbaik untuk diri saya ya, untuk menjadi coach. Saya sudah melaksanakan proses coaching ini sesuai dengan alur kita, dan saya juga mendengarkan secara aktif. Saya sudah mencoba memberikan pertanyaan dan bobot sehingga coach bisa menemukan solusi dari permasalahannya lagi. Oke, baik Bu Titi tadi itu adalah penilaian Bu Titi ya Ya. terkait performa Bu Titi hari ini. Ya. Luar biasa ya Bu Titi ya. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya hari ini Bu Titi? Iya, berarti Baik ya. Tadi saya mengamati ya pada saat Bu Titi melakukan percakapan gitu ya bersama Bu Fia, kemitraan itu sudah terjalin gitu ya. Bu Titi tadi juga terlihat fokus kepada Bu Fia yang mendengarkan aktif gitu. Dan ini sudah sesuai dengan standar yang kita tuju ya Bu Titi ya. Jadi kalau tadi saya menyampaikan begitu, bagaimana pendapat Bu Titi? saya senang sekali Bu. Sudah sesuai ya Bu ya. Oke, baik. Nah di sini saya boleh menyampaikan lanjutan dari pengamatan saya ya Bu Titi ya. Ya, dari Ada beberapa catatan tadi yang saya temukan dari proses Bu Titi melakukan coaching bersama Bu Fia gitu ya. Dan ini sepertinya masih perlu kita kembangkan gitu ya, masih harus Bu Titi kembangkan gitu. Yang pertama adalah tadi ada sedikit hal yang Bu Titi sampaikan itu mengandung penilaian atau asumsi gitu ya. Dan itu kan berlawanan dengan prinsip yang selama ini kita pelajari ya Bu ya, prinsip coaching kita tidak boleh asumsi gitu ya kepada coaching kita ya. Seharusnya kita memang menanyakan apa yang memang benar-benar dirasakan atau hal yang ingin dipikirkan oleh coaching yang berhak untuk menyatakan gitu ya. Dan kita sebagai seorang coach tidak memperkenalkan itu begitu ya Bu Titi ya. Bu Titi merasakan ya tadi ya. Oke, baik. Yang selanjutnya yaitu ketika tadi saat identifikasi masalah gitu ya. Jadi memang Bu Titi harus benar-benar mencatat gitu ya, mencatat kata kunci yang disampaikan Bu Fia tadi untuk menyusun pertanyaan tertutup gitu ya. Oke, jadi kedua hal itu ya tadi terkait bagaimana kita tidak boleh memberikan asumsi gitu ya, kemudian kita juga harus bisa memberikan pertanyaan yang berbobot gitu ya sehingga memancing coaching untuk berpikir kreatif. Nah ini masih perlu ditingkatkan kembali gitu Bu Titi. Itu boleh saya catat ya di form supervisi ini ya Bu ya. Oke. Mungkin Bu Titi di sini dari hasil diskusi kita hari ini, Bu Titi pastinya ingin ada tindak lanjut gitu ya Bu ya untuk memperbaiki apa yang tadi mungkin perlu ditingkatkan tadi ya. Ya Bu, dari percakapan ini yang perlu saya tingkatkan itu adalah bagaimana saya belajar jadi coach yang lebih lagi, bisa menggali pertanyaan yang lebih lagi pada coaching.
kapan Bu Titi nanti akan mulai untuk memperbaiki ini? Ya. Saya akan secepatnya, mulai besok saya Mulai besok ya. Baik. Mungkin Bu Titi perlu bantuan, mungkin siapa yang akan membantu Bu Titi untuk memperbaiki ini? Saya membutuhkan rekan sejawat saya itu sama rekan sejawat ya. Oke, Bu Titi, saya catat dulu ya Bu Titi ya. Baik Bu Titi, mungkin di sesi penutup hari ini Bu Titi bisa nggak menceritakan apa yang Bu Titi dapat dari proses observasi hari ini? Yang saya dapatkan dari proses observasi ini, saya jadi mengetahui kekurangan saya, jadi mengetahui kelebihan saya, kemudian saya mempunyai pikiran ke depan apa yang saya harus tingkatkan lagi terkait dengan proses coaching. Oke, baik Bu Titi, semoga nanti Bu Titi bisa menjadi seorang coach yang profesional ya Bu ya, yang bisa membantu banyak rekan-rekan untuk menemukan solusi permasalahan. Ya, tentunya sangat bermanfaat ya Bu Titi ya. Oke, terima kasih atas waktunya Bu Titi. Sampai jumpa kembali